Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia merdeka, kampus merdeka, dan mahasiswa tentunya harus merdeka. Begitu juga dengan dosennya. Baik, kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual. Dan sini kita akan membahas tentang pengawasan mutu radiofarmaka ya. Suatu produk yang sangat sensitif tetapi bermanfaat dalam hal diagnostik maupun terapi ya, terutama terapi penyakit yang susah ya, seperti kanker ya, kantong kering juga ya, seperti itu ya. Jadi ini harus diawasi dari kualitas atau mutunya. Baik, menjadi learning objektif kita tentunya adalah mempelajari indikator-indikator yang menjadi ukuran penting dalam pengawasan mutu radiofarmaka. Tanpa panjang lebar lagi, kita mungkin pernah mendengar CPOB ya. Jadi sama ya, pengawasan mutu radiofarmaka ini sudah masuk dalam CPOB. Kita akan membahas memang konseptual yang selanjutnya adik-adik sendirilah yang akan melanjutkan secara mandiri apa sih yang diperlukan secara detail ya dalam pengawasan mutu radiofarmaka ini. Dan kita harap kita tetap semangat ya untuk belajar, bahwa pada prinsipnya memang semua pembuatan obat, dalam hal ini juga radiofarmaka, itu berpotensial berbahaya, sehingga diperlukan prosedur ya, jadi cara-cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Di obat manusia, obat hewan juga perlu namanya CPOB. Nah, dalam hal radioaktif itu ada area-area tertentu di dalam suatu industrinya ya yang mempunyai tekanan negatif agar daerah itu tetap terjaga, tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, sehingga disitulah area radioaktifnya. Begitu juga dengan tekanan di industri obat yang lain ya. Jadi memungkinkan permainan tekanan positif dan tekanan negatif untuk menjaga supaya tidak ada partikel-partikel kontaminan yang masuk ke ruangan tertentu. Nah, di sini suatu industri farmasi radiofarmaka, di situ ada contoh ya ruangannya ya. Jadi pekerjaan radioaktif dilakukan dalam beta gamma box atau hot cells ya, yang dilengkapi dengan perisai. Nah, ini adalah contohnya, jadi sangat teratur sekali. Memang yang menjadi pengukuran tingkat resiko itu antara jenis emisi radiasinya dan waktu paro isotop radioaktif. Ya, itu apakah terpapar misalnya radiasi alfa, beta, gamma ya, seperti itu ya. Dan juga menjadi perhatian khusus tentunya di sini adalah terjadinya kontaminasi silang atau ketertinggalan cemaran radionuklida atau pembuangan limbah radioaktif, sehingga ini akan sangat berbahaya baik itu di dalam industrinya maupun dalam lingkungan. Nah, pertimbangan-pertimbangan khusus juga diperlukan dalam batch yang berukuran kecil. Batch-nya kecil tapi banyak diproduksi radiofarmaka, tentunya akan sangat rawan ya, sangat rentan sekali. Nah, terkadang dari beberapa produk radiofarmaka yang memiliki waktu paro pendek itu diluluskan dulu sebelum melakukan parameter pengujian mutu tertentu ya, karena itu tidak memungkinkan ya karena sifat alamiahnya, sehingga terkadang diperlukan suatu pengawasan mutu yang bersifat retrospektif, yaitu melihat ke belakang untuk menjaminan apa sih yang kurang dari pengawasan mutu itu selain secara prospektif. Kemudian sebenarnya pengawasan ini akan bisa menjadi berbeda untuk setiap metode pembuatannya. Ketika radiofarmaka itu diproduksi di rumah sakit atau di pusat-pusat radiofarmasi atau di pusat institusi nuklir atau industri farmasi, maupun diproduksi radiofarmaka di pusat positron emission tomography. Jadi ini harus diperhatikan bahwa beda tempatnya karena pengawasannya berbeda, tetapi konseptualnya sama. Ya, sekedar mengingatkan bahwa radiofarmaka itu bisa berupa apa dalam hal pengobatan, senyawa organik maupun anorganik, peptida, protein, antibodi, dan fragmen oligonukleotida ya, itu yang mempunyai tentunya waktu paro tertentu. Kemudian otoritas pengawasan di sini jelas bahwa BPOM ya di Indonesia, dan juga adanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Jadi dua lembaga inilah yang mempunyai otoritas dalam pengawasan bahan radioaktif. Jadi saling bekerja sama di situ ya, dari berbagai macam ahli nuklir, ada apotekernya dan lain-lainnya ya. Ada ahli kimia juga biasanya.
Kemudian pengawasan mutu ya, yang menjadi intinya adalah pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini tentunya melalui beberapa parameter, bisa melalui uji sterilitas, endotoksin, kemurnian radionuklida ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan dari pengawasan mutunya. Dan yang pertama adalah dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel juga biasanya dilakukan modifikasi, misalnya berapa kuantitasnya pada saat awal, pada saat tengah, pada saat akhir, juga harus dilakukan untuk sebagai pembanding ya, bukan sampel itu tetap terus jumlahnya kayak gitu. Nah, jumlah sampel yang biasanya diambil untuk uji sterilitas memang tidak perlu diterapkan pada radiofarmaka ya, karena dalam satu batch jumlahnya hanya sedikit. Kemudian bahan awal, baik itu di industri obat biasa atau industri obat hewan, sama ya, bahan awal tuh selalu harus dicek sertifikat of analysisnya. Kemudian yang paling penting adalah tidak ada sedikit pun impuritas ya, pengotor ya, ketidakmurnian yang menjadi bahan awal. Karena kalau bahan awalnya udah nggak murni, ya udah selanjutnya akan berdampak ke akhir. Jadi disinilah pentingnya membangun kualitas produk radiofarmaka. Dari awal itulah yang menentukan ya. Begitu juga ketika Anda mengalami hubungan percintaan ya, makanya bahan awal, cinta awal itu harus murni ya. Kalau nggak murni ya sudah tuh, dibersihkannya agak susah. Sama ke cinta kita kepada sang ilahi juga. Tapi sang cinta kepada ilahi bisa saja nggak murni ya, karena ada rasa tobat. Nah, ini bedanya ya. Bedanya kalau di hal obat, karena susah tobat di tengah itu obat nggak bisa, dia berubah sifat ininya tuh agak susah, apalagi radioaktif. Meskipun ditambah bahan tambahan agak susah, ini harus stabil ya, seperti itu. Sehingga untuk bahan-bahan baru, bahan awal yang disintesis sendiri harus dikarakterisasi dulu dan diuji sebelum digunakan. Penting sekali untuk menentukan kualitasnya. Kemudian ketika sudah jadi produk jadi, yang diukur adalah kemurnian dari radionuklidanya ya. Kemudian pengujian kemurnian radionuklida itu dilakukan pada bahan awal radioaktif sebelum preparasi suatu senyawa bertanda. Nah, itu apa aja yang dicek, yaitu pemancar beta, gamma, dan juga terkadang alfanya. Lalu kemurnian radiokimia ini juga perlu dilakukan. Nah, kemurnian ini bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti kita kenal dalam analisis farmasi, bisa dengan kromatografi ya, kemudian ekstraksi dan pelarut, elektroforesis maupun presipitasi. Yang banyak digunakan yaitu metode kromatografi kertas maupun kromatografi lapis tipis ya. Ini tentunya pemilihannya tergantung pada kompleksitas preparasi radiofarmaka. Ya, nanti dicari kasus-kasusnya ya di artikel. Kemudian juga poin dari konsentrasi radioaktif. Ini juga harus menjadi perhatian dalam pengawasan mutu. Ya, ini jadi untuk tiap radiofarmaka, kandungan radioaktif, konsentrasi radioaktif, dan dosis atau volume yang diberikan kepada pasien itu hendaklah ditentukan dahulu ya, sehingga inilah menjadi kontrol nanti efek terapeutiknya. Lalu kemurnian kimia, jadi semuanya harus murni semuanya, apalagi ada kontaminan logam misalnya dalam jumlah sedikit, harus diidentifikasi dalam jumlah sedikit karena akan berbahaya nantinya. Untuk kit radiofarmaka yang mengandung garam ini ya, garam stano sebagai bahan produksi, kandungan garam stano hendaklah ditentukan dengan menggunakan metode ya, bisa polarografi atau ionometri. Nah, inilah yang harus sering dialami ya dalam dunia radiofarmaka. Dan juga aspek ukuran partikel ya, ukuran partikel, jumlah maupun ukuran partikelnya diperhatikan juga dalam larutan suspensi atau larutan koloid juga diperhatikan nantinya. Dan tidak kalah penting adalah pH. Radiofarmaka harus mempunyai pH yang sesuai. pH yang sesuai ini dengan fisiologikal tubuh kita supaya stabil ya, sehingga ini menjadi aspek penting ya. Baik itu obat, larutan, padatan, juga menentukan waktu hancurnya, begitu juga dengan radiofarmaka. Jika pH-nya tidak stabil dengan sesuai psikologikal tubuh manusia, jadi mudah rusak juga. Ini bisa diukur dapat menggunakan kertas pH atau pH meter. Kemudian yang terakhir adalah distribusi biologis ya. Di sini metodenya ada di monografi farmakope. Kemudian dapat diadopsi ya metode-metode ini, dan menjadi penting untuk mengetahui parameter distribusi biologis dari radiofarmaka.
Baik, selanjutnya akan menuju lanjut sesi 2 ya. Jangan lupa untuk tetap menonton dan mempelajari secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.